Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Manzumatu Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah karya Imam Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan terakhir sudah sampai kepada bait ke-100 dan malam hari ini kita akan masuk di bait ke-101 insyaallah ta'ala. Tentunya masih pembahasan yang belum sampaikan terkait dengan al-wasiyah bi kitabillah. Wasiat untuk selalu perhatian terhadap kitabullah Al-Quran. Disebutkan di bait ke-100 sebelumnya. Beliau sebutkan bahwa Al-Quran huwal munazzal. Dialah yang diturunkan dari Allah. Nuron sebagai cahaya. Bayinan yang jelas. Wahuda. Terus Al-Quran adalah petunjuk. Bahwa syifa. Dia adalah obat. Lima fil qalbi min saqamin. Terhadap apa yang ada di dalam hati berupa penyakit. Setelah itu beliau melanjutkan di bait ke-101. Kata beliau, lakinnahu liulil imani id amilu bima ata fihi min ilmin wa min hikami. Akan tetapi, ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, itu sebagai cahaya yang jelas, petunjuk, penyembuh dari berbagai macam penyakit hati. Akan tetapi itu untuk orang yang beriman. Jadi dia akan menjadi cahaya bagi orang yang percaya terhadapnya. Orang yang beriman terhadapnya. Dia akan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman kepadanya. Dia akan menjadi obat bagi orang yang beriman terhadapnya. Idh amilu, ketika mereka mengamalkannya. Karena kita maklumi bersama, sebagaimana yang telah berlalu, buah daripada ilmu itu adalah amalan. Tidak ada nilainya sebuah ilmu kalau tidak diamalkan. Tidak ada nilainya sebuah ilmu jika tidak kita amalkan. Jika tidak kita amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Yang beliau katakan, ya, bima ata fihi min ilmin wa min hikami. Ini Quran akan bermanfaat bagi orang yang beramal terhadap apa yang ata fihi. Terhadap apa yang datang di dalamnya. Ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi orang yang mengamalkan apa yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Min ilmin berupa ilmu, wa min hikamin dan berupa hukum-hukum atau hikmah-hikmah yang diajarkan. Kita sebagai penuntut ilmu sering mendengar banyak ayat yang menggandengkan antara keimanan dan amal soleh. Artinya antara ilmu dan amalan. Karena iman tidak mungkin terwujud kalau tidak punya ilmu. Misal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tadi di surat yang dibaca oleh imam, surah Al-Bayyinah, di dua ayat terakhir, 7 dan 8. Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata para ulama, beriman maksudnya isyarat untuk ilmu. Karena tidak ada keimanan tanpa ilmu. Sekali lagi, tidak ada keimanan tanpa ilmu. Seorang akan beriman kalau dia punya ilmu. Tidak ada orang bodoh yang beriman. Tidak ada orang bodoh yang beriman. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Digandakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Disebutkan. Beriman kemudian beramal di atas keimanannya itu. Di atas ilmunya itu. Apa yang mereka dapatkan? Kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Ini yang pertama. Mereka itulah manusia terbaik. Ketika kita mampu belajar, hadir majelis ilmu, kemudian kita amalkan apa yang kita dengar, kita orang terbaik. Tidak samar bagi kita, ini ayat. Kalau hadis, tidak samar bagi kita. Nabi SAW katakan, sudah kita sampaikan di bab keutamaan ilmu yang belum sebutkan di awal-awal. Kata Nabi, khairukum. Apa lanjutannya? Siapa kira-kira yang tahu? Hadis terkenal sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Hadis siapa ini sahabatnya? Utsman ibn Affan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran, ya kan? Dan mengajarkannya. Artinya berilmu dan beramal. Karena mengajar itu amalan. Nah, di sini di ayat, kita dengar tadi. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama sekali kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah manusia terbaik. Yang pertama. Yang kedua, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ditegaskan di penutup. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Antum hubungkan dengan ayat yang lain. Siapa itu yang punya rasa takut kepada Rabbnya? Kan begitu pertanyaan kita. Orang yang takut kepada Allah itu siapa? Allah telah jelaskan di firman-Nya yang lain. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya yang punya ilmu. Nah, di sini kata Allah, itu semua tadi itu. Manusia terbaik, surga Aden, kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka. Banyaknya itu keutamaan. Kata Allah, dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Dan yang takut itu yang punya ilmu. Orang yang jatuh dalam maksiat, tidaklah dia jatuh dalam maksiat kecuali saat itu dia bodoh. Lalai dari ilmu. Lalai dari ilmu. Makanya dia jatuh dalam pelanggaran. Dia lupa ilmu yang dia pelajari. Dikuasai oleh syubhat ataupun syahwat. Sehingga dia jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini digandengkan. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Demikian pula ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Dua lagi. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh. Makanya belum katakan tadi. Ini Quran. Cahaya. Yang jelas. Dia adalah petunjuk. Yang jelas. Dia adalah obat untuk hati. Tapi ini kata bagi yang beriman.
dan mengamalkan apa yang datang di dalamnya. Karena inilah yang Allah katakan, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Adapun orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, bahum fi raudhatin yuhbarun. Maka mereka lah yang berada dalam raudhah, di taman-taman surga. Mereka yuhbarun, mereka berbahagia, bergembira. Jadi sekali lagi digandengkan oleh Allah antara keimanan dan amalan soleh, baru disebutkan balasannya. Tidak ada disebut dulu beriman dapat surga ini tanpa amalan. Oleh karena itu pengertian iman di sisi ahli sunnah wal jamaah menyelisihi orang-orang Asy'ariyah. Al-iman itu adalah at-tasdiq bil qalb. Dia membenarkan dengan hati, tapi tidak sampai di situ. Dia adalah wa amalun bil jamari. Dan beramal dengan anggota badan. Itu baru dinamakan iman yang benar. Iman yang bermanfaat. Tidak cukup hanya sekedar membenarkan di hati tanpa ada amalan. Tanpa ada amalan. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, orang yang mendapatkan surga adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang yang mendapatkan ganjaran di sisinya, pahala yang penuh di sisinya. Kata Allah, fa'ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Ini Allah katakan, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah yuwaffihim, menyempurnakan ujurahum, ganjaran pahala untuk mereka, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah menambah untuk mereka dari keutamaannya. Ini kan yang Allah katakan. Dan banyak sekali ayat yang lain lagi di dalam Al-Quran, ya, yang Allah kabarkan bahwa keimanan saja itu tidak cukup. Percaya kepada Al-Quran itu sudah bagus, tapi itu tidak cukup. Membuat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Harus ada amal soleh. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menjadi manusia terbaik yang dikeluarkan oleh Allah di generasi manusia? Yang Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sahabat. Sahabat. Ini yang dimaksud. Jangan sampai ada di antara kita yang tertafsirkan dengan termasuk kita. Enggak, ini sahabat. Kan Quran ini turun saat sahabat. Kuntum. Kalian khairu ummatin, umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia. Tapi kita harus bertanya, kenapa mereka menjadi orang terbaik? Kenapa mereka menjadi manusia terbaik di umat ini? Sampai Nabi SAW katakan khairun nasi qarni. Orang yang paling baik adalah yang di masaku. Yang di masaku, kata Nabi SAW. Iya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa? Saya akan sebutkan beberapa. Apa alasannya? Di antaranya adalah karena mereka bersegera dalam beramal dengan ilmu yang mereka tahu. Di sini ada beberapa contoh. Saya nukil untuk antum. Supaya antum memiliki jawaban kenapa itu sahabat menjadi orang terbaik dari umat Islam. Dan kalau kita mau dan ingin mendapatkan kemuliaan itu, maka contohi mereka. Ada contoh dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menukil hadis dari Nabi SAW.
Belum mendengar Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk bersumpah demi bapak-bapak kalian. Kan orang jahiliyah kalau bersumpah dia bersumpah dengan bapaknya. Demi bapakku, demi ibuku. Bahkan mereka bersumpah dengan Lata, Uzza, selain Allah. Nabi katakan, Inna Allah azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian umat Islam untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Apa kata Umar? Wallahi ma halaftu biha mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anha. Demi Allah, saya tidak pernah bersumpah dengannya semenjak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Lihat kenapa Umar menjadi orang baik, sahabat yang terbaik. Ini di kalangan laki-laki. Di kalangan perempuan. Aisyah radhiyallahu taala anha belum bercerita tatkala turun ayat hijab dalam Sahih Bukhari, beliau berkata lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31. Waliyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, menutupkan kain kerudung ke bawah, dari atas kepala ke bawah. Itu menutup semuanya dari kepala, wajah. Bahkan para sahabat mengatakan seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kalau bisa hanya satu mata saja yang kelihatan untuk melihat jalan. Untuk melihat jalan. Ini mereka tafsirkan ini ayat. Yaitu ditutup semuanya dari atas sampai ke bawah. Tatkala turun ayat ini, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suasana para sahabiat, para perempuan di masa itu. Beliau katakan, kan namanya ini turun ayat, tiba-tiba syariat hijab, mereka belum menjahit cadar, jilbab. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, kata Aisyah, akhadna uzrahunna fasyaqqaqnaha min kibalil hawasi faqtamarna biha. Kata Aisyah, mereka mengambil sarung-sarung mereka, dan merobek bagian bawahnya dan mereka berhijab dengannya. Berkhimar dengannya. Dia tutup dari kepalanya ke wajahnya ke bawah. Dia tidak tunggu dibilang, oh ini kan baru turun, nanti saya mau jahit hijabnya. Tidak ada begitu sahabat. Langsung dia robek pakaiannya di bawah dan dia berhijab dengannya. Dia langsung di saat itu pula. Ini lihat para perempuannya. Makanya mereka adalah wanita terbaik dalam sejarah Islam. Dikarenakan seperti itu. Demikian pula ada kisah lagi. Nabi SAW kan beliau sholat di awal itu menghadap Baitul Maqdis. Di awal Islam, kewajiban sholat. Ketika awal turun kewajiban sholat, Nabi tidak hadap Ka'bah. Kaum muslimin tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Turun ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk menghadap ke Baitullah. Itu turunnya di malam hari. Orang yang datang sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Nabi, mereka tahu bahwa kiblat sudah dipindah. Karena Nabi SAW kasih tahu mereka di sana. Dan Nabi menghadap. Bagi penduduk Madinah, itu kalau mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, dia membelakangi Ka'bah. Dia membelakangi Ka'bah. Iya. Maka di
Madinah di Masjid Nabawi mereka sudah sholat menghadap Baitullah di sholat subuh. Tapi di masjid selain Masjid Nabawi seperti Masjid Kuba kan belum tahu kalau Quran telah turun. Jadi mereka masih sholat subuh menghadap Baitul Maqdis. Setelah ada salah seorang sahabat, setelah sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi, dia pulang dan mendapati penduduk Masjid Kuba sholat menghadap Baitul Maqdis. Dia langsung teriakan bahwa qad unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lailah. Telah diturunkan kepada Rasulullah SAW pada malam hari ini bahwa kiblat telah diubah arahnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Apa katanya? Fastadaru. Mereka langsung berputar. Tidak ada dia bilang, ini benar gak? Tunggu dulu, ini kita lagi dalam sholat. Benar gak ini beritanya? Kan baru seorang berteriak, kita lagi sholat. Tidak ada begitu para sahabat. Datang ilmunya, amalkan di tempat. Langsung mereka berputar. Tadinya membelakangi Ka'bah, langsung menghadap Ka'bah. Saat sholat, kalau kita kadang menanti-nanti. Sebagian kita, sering kita dengar, kapan kamu baru mau? Nanti kalau saya sudah pensiun. Itu kita. Iya, para sahabat. Mereka orang yang paling bersemangat mengamalkan ilmu. Mereka adalah orang yang paling bersemangat mengamalkan ilmu. Ini contoh dari para sahabat. Demikian pula dari ulama-ulama setelah para sahabat. Dimaklumi bagaimana semangatnya mereka mengamalkan ilmu. Misalnya dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Ma katabtu hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltu bih." Saya tidak pernah menulis satu hadis pun dari Nabi SAW kecuali saya sudah pernah amalkan. Tidak harus seterusnya. Tapi pernah diamalkan. Tidak saya tulis satu hadis kecuali saya pernah amalkan. Sampai beliau bercerita. Hatta marrobi anan Nabi SAW ihtajama wa a'tu Aba Thaibah dinaron. Sampai pernah lewat bagiku hadis Nabi SAW bahwasanya beliau berbekam. Dan memberikan tukang bekamnya yaitu yang bernama Abu Thaibah 1 dinar. 1 dinar. Fa'ataitul hajjam dinaron hinah tajamtu. Maka saya pernah berbekam, saya berbekam dan memberikan kepada tukang bekam itu 1 dinar juga. Mengamalkan hadis. Padahal disebutkan oleh para ulama, Imam Ahmad itu jarang memegang 1 dinar. Jarang memiliki 1 dinar. Tapi untuk mengamalkan hadis, dia bayar tukang bekamnya 1 dinar. Karena Nabi pernah melakukannya. Lihat Imam Ahmad. Makanya dia jadi rujukan umat. Rujukan umat. Oleh karena itu dinukil dari perkataan Sufyan ibn Uyainah. Beliau berkata, in ana amiltu bima a'lam, fa ana a'lamun nas. Kalau saya mengamalkan apa yang saya tahu, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Kalau saya mengamalkan apa yang saya tahu, yang saya dengar, maka saya adalah orang yang paling berilmu. Wa illam a'mal bima a'lam. Tapi kalau saya tidak amalkan apa yang saya tahu, falaisa fid dunya ahadun ajhalu minni. Maka tidak ada di dunia ini yang lebih bodoh daripada saya. Ini Sufyan ibn Uyainah. Iya, yang disepakati akan keimamannya. Itu yang dikatakan. Itu yang dikatakan. Artinya inilah mereka semangat beramal di atas ilmu. Di atas ilmu. Nah, ini yang belum ingatkan terkait dengan kitabullah di sini. Bahwa Al-Quran ini adalah cahaya dari Allah. Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah untuk kita. Al-Quran ini
adalah obat bagi hati kita. Tapi beliau ingatkan, jangan sampai di antara kita ada yang meragukan hal ini karena kita sudah beriman, sudah baca Al-Quran, tapi tidak jadi obat. Iya, kita sudah baca Quran, tapi tidak jadi petunjuk. Kita sudah baca Quran, tapi tidak jadi cahaya. Ada orang yang bilang dia sudah hafal 30 juz. Iya, hafal 30 juz. Tapi kelakuannya tidak ada sama sekali seperti menggambarkan Al-Quran yang dia hafal. Al-Quran yang dia hafal. Hafal 30 juz, cukur jenggot. Hafal 30 juz, merokok. Hafal 30 juz, tapi isbal. Maksudnya ini, apakah dia tidak ada ayat yang pernah dia lewati bahwa ada perintah Allah untuk tidak berisbal, untuk tidak merokok, untuk berjenggot. Dia kan hafal 30 juz. Kalau antum bertanya itu kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ini yang belum ingatkan di bait 101. Ini Quran akan bermanfaat liulil iman. Untuk orang yang beriman. Idh amilu bima atafihi min ilmin wa min hikami. Ini Quran akan bermanfaat bagi orang yang beriman ketika dia beramal dengan apa yang datang di dalamnya berupa ilmu. Ini yang bermanfaat untuknya. Makanya di bait ke-102 beliau katakan amma ala man tawalla anhu fahuwa ama likaunihi an hudahu mustaniri amya. Adapun kata beliau ala man tawalla anhu. Adapun kalau Quran ini datang kepada orang yang berpaling darinya. Datang kepada orang yang berpaling darinya. Fahuwa ama, dan dia buta. Artinya, tidak mau melihatnya. Tidak mau mendengarnya. Iya. Kata beliau disebutkan likaunihi an hudahul mustanir amya. Fahuwa ama, orang yang berpaling darinya maka dia akan buta. Tidak bermanfaat. Gelap baginya Quran ini, tidak menjadi cahaya bagi orang yang berpaling. Likaunihi, karena keberadaan dia an hudahul mustanir, dari petunjuknya yang bercahaya, ami, buta. Iya. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau di sini untuk menjelaskan lawan dari bait ke-111, 101. Quran bermanfaat bagi yang beriman dan beramal dengannya. Adapun yang berpaling dengannya maka dia gelap. Tidak bermanfaat cahaya Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala walladzina la yu'minuna fi adanihim waqur wa huwa 'alaihim 'ama. Orang-orang yang tidak beriman di telinga mereka itu ada waqr. Ada penutupnya. Ada penutupnya. Dan dia Al-Quran itu bagi mereka adalah kegelapan, bukan cahaya. Al-Quran itu bagi mereka adalah kegelapan, bukan cahaya. Bukan cahaya. Dan telah berlalu apa yang kita sebutkan di sebelumnya terkait dengan orang yang berpaling dari Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Adapun orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kami akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, "Faman yukimhu yakun yaumal ma'adi lahu khairul imami ilal firdausi wan ni'ami." Masya Allah. Faman yukimhu. Siapa yang menegakkan Al-Quran ini.
dia beriman terhadapnya dan beramal terhadap kandungannya, maka yakun Al-Quran ini akan menjadi yaumal ma'adilahu, pada hari kiamat untuknya, khairul imam, sebaik-baik penuntunnya, ilal firdausi wan ni'ami, kepada surga firdaus dan kepada kenikmatan akhirat. Ini beliau ingin jelaskan bahwa Quran ini akan menuntun kita untuk beramal, berilmu sebelumnya, kemudian kita akan beramal terhadap kandungannya. Ketika kita sudah seperti itu, maka kita akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita sudah baca ayatnya tadi di awal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalau kita beriman, kemudian beramal dengan apa yang kita imani itu, kita akan mendapatkan surga Aden, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Allah ridho kepadanya. Ini kan sudah kita baca tadi ayat-ayatnya. Siapa yang mampu menegakkan Al-Quran ini, bukan hanya sekedar tajwidnya, tapi mengamalkannya, maka Quran ini akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang beliau katakan di bait 104, dan dengan bait ini kita tutup pembahasan kita di malam hari ini. Kata beliau, kama yasuku ulil i'radi anhu ila daril maqami wal ankali wal alami. Sebagaimana pula Al-Quran ini juga bisa menyeret orang-orang yang berpaling darinya kepada daril maqami, kepada negeri yang penuh dengan siksaan, dengan cambuk-cambuk besi, wal angkal, belenggu-belenggu besi, wal alam, dan penderitaan yang selama-lamanya. Quran bagi orang yang belajar untuk mengamalkan, itu akan mengantarkannya kepada surga. Tapi Quran juga bisa menjadi musibah bagi orang yang tahu Quran, tapi berpaling darinya, tidak mau mendengarnya dan bahkan tidak mau mengamalkannya. Maka itu akan membawanya ke negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Ini yang disebutkan. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ini kata Allah. Wasiqal ladzina kafaru, digiring orang-orang kafir ila jahannam zumara, ke neraka jahannam mereka. Hatta idza ja'uha, sampai mereka datang kepada neraka jahannam, futihat abwabuha, pintu-pintunya dibuka untuk mereka. Wa qala lahum khazanatuha, berkata kepada mereka penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang sebelumnya rasul dari kalangan kalian? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian. Jadi itu yang dikatakan. Bukankah sudah datang rasul membacakan Quran? Kenapa kalian digiring ke sini? Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan dia telah memperingatkan kepada kalian akan perjumpaan pada hari ini. Ini disebutkan. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah katakan, orang yang paling zalim adalah orang yang datang kepadanya ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling. Allah berfirman, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Siapakah yang paling zalim? Artinya ini istifham ingkari kalau dalam istilah tafsir. Bertanya tapi mengingkari.
Artinya kalau kita terjemahkan, kita katakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang diberikan peringatan terhadap ayat Robnya. Thumma a'radu anha. Kemudian dia berpaling darinya. Kata Nabi SAW terkait dengan Al-Quran. Al-Quranu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaqa. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu qadahu ilal nar. Kata Nabi, Quran ini adalah syafi' musyaffa'. Quran ini adalah pemberi syafaat yang musyaffa', yang diterima syafaatnya. Quran ini adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Wa mahilun musaddaqa. Iya, dan saksi yang diterima persaksiannya. Ini Quran. Makanya kata Nabi, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran ini di depannya, Quran sebagai imamnya, dia mau melakukan apa saja, beramal, ada Quran enggak? Ada dalil enggak? Siapa yang menjadikan Quran di depannya, maka Quran akan membawanya ke surga. Quran akan membawanya ke surga. Tapi kata Nabi, wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Siapa yang menjadikan Quran ini di belakang punggungnya, dia jadikan Quran itu belakangan, tidak di depannya. Dia akan ambil kalau dia butuhkan. Kalau tidak dia butuhkan, tidak mau ambil Quran. Tidak sesuai dengan hawa nafsunya, zamannya, masanya katanya. Maka sakohu ilan nar. Quran ini akan membawanya ke neraka. Quran ini akan membawanya ke neraka. Maka Quran ini adalah dikatakan hujjatun lak au alaik. Quran ini bisa menjadi pembantu, penolongmu, atau bisa menjadi musibah, bencana untukmu. Iya, bencana untukmu. Ini bait yang keempat. Dan beliau akan lanjutkan nanti di bait yang kelima. Kita ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Tentang Al-Quran. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan di pertemuan depan insya Allah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.